Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sudahkah kita mempersiapkan peserta didik kita dengan membekali mereka keterampilan dalam belajar dan berinovasi, menggunakan informasi dan memanfaatkan teknologi informasi, serta dapat bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Inilah yang dinamakan konsep kecakapan abad 21. Nah, sebagai prasyarat terlaksananya keterampilan hidup di abad 21 ini adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi, membaca, dan numerasi. Nah, untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan merancang asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, marilah kita lihat video dari saya. Saya Sirno dari SDN 1 Sumberagung, Kecamatan Boy Madang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Timur, Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah syukur selalu kita belajar dari Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita diberi kesempatan bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam selalu tersambung kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari-hari nanti. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Izinkanlah saya di sini menyampaikan hasil BIMTEK dari asesmen kompetensi minimum. Nah, ini perlu diketahui sebelumnya. Jadi asesmen kompetensi minimum ini merupakan nantinya dijadikan sebagai pengganti ujian nasional. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas pada kesempatan hari ini. Ini yang merupakan latar belakang dari lahirnya asesmen nasional. Jadi di data dari tahun 2018 ini dari ranking PISA, Indonesia masih berada di level bawah, 10 besar di bawah. Jadi sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian sekitar 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum juga. Selain itu juga dari segi keterampilan sainnya juga itu hanya 60% siswa. Jadi ini membuktikan bahwa Indonesia itu masih berada di level paling bawah. Di urutan sekitar urutan 70 dari 78 negara. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian asesmen nasional ini apa sih? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, ini mutu satuan pendidikan yang dinilai adalah hasil belajar berupa literasi dan numerasi serta karakter. Nah, kualitas proses belajar mengajar dari suatu satuan pendidikan itu juga akan dinilai melalui survei nanti. Untuk tujuan asesmen nasional, ini diharapkan nanti hasil dari asesmen digunakan untuk memantau perkembangan dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Tujuan utama sekolah yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Tujuan yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan pada sumber daya pada perbaikan dan untuk belajar. Itu untuk tujuannya. Instrumen apa saja yang terdapat di dalam asesmen nasional? Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Itu untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua, survei karakter. Untuk survei karakter ini untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Ketiga, survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah.
Profil pelajar Pancasila yang dimaksud seperti apa? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kualitas pembelajaran kita nanti diarahkan pada karakter yang seperti ini. Apa manfaat dari asesmen nasional? Yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Jadi bukan peringkat. Ini adalah potret kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan pembelajaran di sekolah. Artinya apa? Setelah kita melaksanakan AKM, asesmen nasional, kita nanti akan mendapatkan hasil. Dari hasil itu kita jadikan sebagai umpan balik kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Ini merupakan tindak lanjut, ya, tindak lanjut dari hasil asesmen nasional tadi. Kita jadikan dasar untuk peningkatan kualitas pembelajaran berikutnya. Kemudian apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Yang pertama dari tujuan. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar di akhir secara individu. Jenjang. Untuk jenjang, ujian nasional ini hanya pada tingkat SD, SMP dan SMA di akhir. Kemudian untuk asesmen nasional ini jenjangnya SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan dan jenjang dasar dan menengah. Artinya menurun. Kemudian untuk level siswa yang mengikuti ujian untuk asesmen nasional itu hanya pada tingkat kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Tidak pada akhir program atau akhir kelas. Nah, berbeda dengan ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjang. Itu bedanya. Subjek, siapa yang mengikuti? Untuk asesmen nasional itu survei siswa dipilih oleh pemerintah secara acak. Berbeda dengan ujian nasional. Ujian nasional itu semua siswa mengikuti ujian nasional. Itu dari subjeknya. Kemudian untuk model soal lebih bervariasi untuk asesmen nasional. Model soal bisa berupa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Jadi lebih kompleks. Tetapi kalau ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan uraian saja. Itu beda. Model soal. Kemudian sasaran penilaian. Sasaran penilaian pada asesmen nasional ini berfokus pada literasi dan membaca dan numerasi. Sedangkan untuk ujian nasional ini hanya mencakup penguasaan terhadap mata pelajaran tertentu. Metode yang dilakukan untuk asesmen nasional yaitu untuk metode penilaiannya, asesmen nasional ini berbasis komputer adaptif, ya. Tapi berbeda dengan ujian nasional, ini hanya berbasis komputer dan paper based, artinya hanya pada kertas saja. Inilah perbandingan atau perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Bagaimana juknis pelaksanaan asesmen nasional? Yang pertama berbasis komputer dan bersifat adaptif. Artinya apa? Siswa mengerjakan bisa melalui komputer dan bersifat adaptif. Artinya apa? Ketika siswa tidak bisa menjawab, maka kompetensi diturunkan. Tetapi apabila siswa bisa menjawab, maka kompetensi akan dinaikkan setingkat lebih dari yang sebelumnya. Nah itu jadi artinya apa? Sesuai dengan kemampuan siswa, ya. Selanjutnya peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid dan pembinaan diambil secara acak. Kita tidak bisa menentukan seperti itu, ya. Jadi nanti akan dipilih oleh sistem. Kriteria peserta yaitu seluruh pendidikan, satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5 atau kelas 8 atau kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi,
survei karakter, dan survei lingkungan. Jadwal untuk SD, tes literasi di hari pertama itu selama 75 menit siswa mengerjakan soal, kemudian 20 menit setelah itu siswa mengisi survei selama 20 menit. Hari kedua, tes numerasi selama 75 menit, jumlah soalnya 30. Ya, literasi 70, numerasi juga. Literasi 30 soal dan numerasi 30 soal. Ya. Berbeda dengan SMP, waktunya lebih lama. Hari pertama tes literasi 90 menit, kemudian hari kedua tes numerasinya 90 menit. Selanjutnya survei karakter 30 menit dan hari kedua survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi Bapak Ibu selain nanti anak didik kita yang disurvei karakternya, kita juga nanti akan mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi diisi oleh guru dan kepala sekolah. Ini untuk jadwal pelaksanaan. Kita lanjut untuk asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu ada dua bagian, yaitu literasi membaca dan numerasi. Jadi untuk ruang lingkupnya seperti apa? Seperti literasi itu mulai dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan untuk numerasi itu tahapannya adalah memahami, mengakurasi, dan bernalar. Literasi membaca, literasi baca dan tulis adalah pengetahuan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Level pembelajaran literasi membaca ini ada level-levelnya. Untuk SD itu ada level pembelajaran 1, yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. Level pembelajaran 2 di kelas 3 dan kelas 4. Level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Kita lanjut untuk numerasi. Kompetensi numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi membentuk siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Itu definisi numerasi. Sama halnya dengan literasi membaca, ada level untuk pembelajaran numerasi. Yang pertama adalah level pembelajaran 1. Ada 3 konten, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Untuk level 2 dan 3 ini sama, ada 4 konten, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Sama halnya dengan level pembelajaran 3, ada 4 konten juga. Kemudian untuk komponen literasi membaca dan numerasi, kita lihat dari segi konten, literasi membaca itu terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Kemudian untuk numerasi itu terdiri dari bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Dari proses kognitif, inilah yang nanti akan diukur ya, dan proses berikutnya. Yang pertama menentukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi itu untuk literasi membaca. Sedangkan untuk numerasi itu untuk pemahaman, penerapan serta penalaran. Dari konteks itu diambil dari personal, sosial, budaya dan saintifik. Jadi diambil dari lingkungan sekitar siswa itu sendiri. Ya. Kita lanjut untuk kategori penguasaan kompetensi. Nah, ini setelah kita dinilai melalui asesmen nasional, maka nanti sekolah akan mendapatkan kriteria untuk kompetensi literasi. Itu ada 4 tingkatan level. Yang pertama itu kelompok perlu intervensi, kemudian dasar,
cakap, dan mahir. Untuk detailnya, yang pertama misalkan ini perlu intervensi khusus, murid belum mampu menemukan, mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian dasar, untuk tingkat dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan kalau di level cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Apabila pada tingkat mahir, ini murid sudah mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, bersikap reflektif terhadap isi teks. Ini untuk tingkatan pada literasi membaca. Terus bagaimana untuk numerasi? Sama, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah perlu intervensi, dasar, cakap, dan mahir. Nah, ini hasil nanti ya. Data untuk tingkat kompetensinya, yang perlu intervensi, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kemudian pada tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika yang rutin. Pada tingkatan cakap, murid mampu mengaplikasi pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Pada tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, selanjutnya setelah didapat hasil, kita diharapkan mampu menganalisis dari hasil asesmen tadi. Nah, sebagai contoh di sini adalah kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Ada bermacam-macam. Contohnya ini, kalau misalkan kita masuk pada tingkatan perlu intervensi, itu ada analisis kebutuhan, cara formal dan informal, struktur pembelajarannya. Ini yang akan kita ubah nanti. Jadi dari hasil asesmen itulah nanti kita ubahnya adalah pola pembelajaran kita. Pendekatan apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi membaca maupun numerasi pada siswa. Bagaimana untuk dasar, tingkat dasar? Sama, kita tetap menganalisis kebutuhan secara formal, informal, struktur pembelajaran dan pendekatan. Sama halnya dengan untuk cakap dan memahami. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini merupakan suatu kebanggaan saya bisa menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu Guru. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan bahwa asesmen nasional tadi ya, untuk ujiannya itu dilaksanakan untuk kelas 5 dan kelas 8. Ya. Kemudian pesertanya diacak. Iya, Pak. Atau kependudukannya itu dilakukan oleh pihak pusat kan gitu. Artinya bahwa ujian itu tidak bisa diikuti oleh seluruh siswa yang ada di kelas 5 dan kelas 8, Pak. Iya, benar. Nah, itu alasannya apa, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Kita untuk sekarang ini untuk hasil capaian siswa individu itu tidak menjamin siswa itu mampu bersaing di abad 21. Jadi arah dari asesmen ini adalah menilai proses pembelajaran kita yang diperoleh. Akhirnya apa? Nanti diharapkan pemerintah itu ketika pembelajaran sudah baik, sudah pasti anak mempunyai kemampuan belajar yang baik. Jadi bukan berarti nilai hasil akhirnya saja, tetapi prosesnya yang dinilai. Itu yang menjadi fokus dari asesmen nasional. Kenapa dipilih? Karena itu hanya sebagai sampel saja, hanya sebagai sampel. Jadi nanti dipilih beberapa siswa dari kelas itu untuk mewakili sekolah ini. Itu pun sudah mencerminkan apa mutu dari sekolah ini, mutu pendidikan di sekolah ini, mutu pembelajaran yang ada di sekolah ini.
Itu saja Pak. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke. Sip.